Wanita bila tertekan itu memang butuh bicara. Kalau kita sedih, takut, dia pasti butuh bicara. Kenapa? Perempuan itu, Bu, kalau dia udah ngomong, baru dipikirin tuh omongannya. Nah, itu perempuan rata-rata. Laki-laki, ya, bila tertekan tidak mau bicara. Ini harus hati-hati ya, Bu. Kalau suami ibu sampai di rumah, kemudian ibu lihat, ya, dia kayaknya sedih banget mukanya, ya, karena 10 menit tadi. Setelah 10 menit masih sedih, kan ibu tanya kan? Abi sedih ya? Iya. Abi capek ya? Iya. Bu, kalau ibu sudah tanya suami yang mukanya tadi sedih setelah 10 menit ya, 10 menit pertama kan itu lazim, setelah 10 menit masih sedih banget, dan ibu tanya, dan dia bilang iya, tolong ibu tidak tanya-tanya lagi. Saya dulu salah. Waktu suami saya datang, saya lihat mukanya kan, ayah capek ya? Iya. Kenapa sih ya? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu. Apa kata suami? Diam. Itu sakit hati banget. Ya, laki-laki tidak mau diajak bicara, Bu. Kenapa? Ada otak laki-laki yang Allah kasih, tidak ada sama perempuan. Apa? Pada saat dia ada masalah, dia harus diam untuk mencari solusi sendiri. Makanya jarang laki-laki kalau ada masalah pergi konseling. Jarang. Kalau perempuan ada masalah pergi konseling, Bu. Kenapa? Supaya ada yang dengerin. Suami gue nggak dengerin, ya udah gue ke dokter Aisyah aja deh. Dengerin. Dan konsultan perempuan harus yang terlatih. Kalau enggak, dia juga pengen ngomong, Bu. Pasiennya perempuan, udah cerita, dia juga pengen cerita. Makanya konsultan perempuan itu, psikolog perempuan atau dokter konselor perempuan ya, itu harus terlatih untuk dengar. Sudah selesai semua, tinggal memetakan. Ya, laki-laki enggak. Dan ingat, laki-laki mau cerita sama istrinya kalau masalahnya ini sudah ada alternatif solusi. Jadi ibu tenang aja, nanti dia cerita kok. Termasuk anak kita kalau datang. Ya, sayang, kok kayaknya marah ya? Iya bun, mau ya cerita sama bunda. Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Sebetulnya anak laki mau bilang diam, tapi takut durhaka. Enggak kayak bapaknya, langsung diam. Paham ya Bu? Ya, biarin. Jadi gimana Bu Aisyah? Bilang sama suami, ayah capek banget ya? Iya. Ini minum, ini makanan. Ya, kalau mau ngobrol panggil aku ya. Nah gitu. Gitu, udah kita jauh-jauh dikit. Biasanya sambil nonton TV tuh. Mukanya gitu. Ya. Anak juga begitu, anak laki-laki. Ya, kakak capek ya? Iya bun. Ya udah ini makan, ini minum. Kalau mau cerita kapan-kapan panggil bunda ya. Belum tentu hari itu dia mau cerita bun. Bisa jadi minggu depan. Ya, kenapa? Laki-laki mau cerita sama perempuan, masalahnya dia cerita, tapi dia sudah ada alternatif solusi. Supaya apa? Laki-laki ingin dianggap sebagai pahlawan. Bun, ada PHK di kantor aku. Oh ya gitu ya. Terus apa kebijakan ayah? Ah, tanya gitu. Ya, ya aku sih sebenarnya susah banget ya ambil keputusannya, saya mutasi aja. Oh gitu, insya Allah kebijakannya Abi ya itu manfaat cia gitu dong. Ya, nah itu jangan kita suami cerita, bun, ya di kantor ada pemecatan PHK, terus kita diam aja. Oh, itu nggak suka laki-laki. Walaupun kalau kita ngomong dia begitu. Tapi kalau dia yang lagi cerita, kita harus tanggapi dengan berapi-api dan lihatlah dia sebagai seorang pahlawan. Bisa Bu? Coba latihan di kacanya berbinar-binar ya. Oh, terus gimana Abi? Ah, Masya Allah, Abi keren banget. Itu latihan Bu. Kenapa? Karena laki-laki ingin selalu dikagumi. Ya, ingin selalu dikagumi. Oke? Nih tadi saya bilang kan, perempuan kalau curhat hanya ingin disimak. Ingat, laki-laki ya kalau mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Ibu, pada saat ibu curhat dan suami ngasih solusi, karena ibu yang sudah belajar duluan, langsung bilang, ya Allah, dia mencintaiku sehingga curhatku dia kasih solusi. Walaupun ibu gemes banget kan, bukan mau solusi, ibu cuma mau kamu denger aja gitu. Ayah, aku capek banget setiap hari nganter anak-anak sekolah naik motor. Kata suami apa biasanya? Ya udah naik ojek aja kan gitu kan? Itu solusi bukan? Tapi karena istri bukan mau solusi, waktu disuruh kasih solusi ojek marah.
ojek sekarang nggak bisa dipercaya, Abi. Ya udah kalau gitu panggil supir, apalagi supir. Wah. Terus kata suami apa? Lo katanya capek. Ya. Sebetulnya perempuan hanya ingin didengar, dan kalimat yang paling senangi perempuan apa? Umi kasihannya capek banget. Ciela, ya Allah. Bu, saat itu juga nggak jadi capek. Betul. Suami saya udah paham tuh. Kalau saya ngeluh apa-apa, kasihan kamu capek, istirahat aja. Ciela. Padahal maksud dia, udah diam nggak usah ngomong. Tapi kalimatnya sudah belajar dia. Kalau dulu astagfirullahaladzim, ngasih solusi berantem. Suatu ketika saya makan bakmi ayam sama suami, itu saya bilang, ya Allah kalau bakmi ayam gini kurang nendang ya. Dia kasih solusi, ya udah yuk kita makan nasi goreng lagi. Ya. Itu solusi. Paham? Dan suami saya juga sudah pintar sekarang, Masya Allah. Kalau saya curhat, setelah dia dengar curhat, apa dia bilang sama saya? Ibu, mau pakai solusi apa enggak? Itu kayak nanya mau pakai bawang goreng apa enggak. Kenapa? Kata suami saya, daripada gue berantem muter-muter debat kusir gara-gara ini. Paham ya? Nah itu tadi. Jadi gimana? Kalau gitu dari awal ibu bilang sama suami, Abi, ayah, ya, Mas, aku mau cerita aja ya. Oke, dia akan dengar. Kenapa? Karena laki-laki merasa kalau perempuan sedang ngobrol, dia harus carikan solusi. Itu dia capek juga, Bu. Tapi kalau dari awal kita bilang, dengar saja ya, aku cuma mau cerita, dia udah tenang. Oh, bukan solusi. Ya, dia selalu dengar, suami selalu ingin dianggap sebagai pahlawan. Itu harus diingat. Ya. Kenapa suami ingin dianggap pahlawan? Ini Bu, ini otak dibelah ya. Ada yang merah-merah ini. Coba pegang dulu dahinya Bu. Nah, di dalam situ Bu, ini kayak ibu pegang dahi itu yang ini nih, ini ya, depan sini ya. Nah, agak ke dalamnya itu ada segitiga. Ini saya kasih warna merah, aslinya bukan warna merah ya. Namanya hipotalamus. Hipotalamus. Apa Bu? Hipotalamus. Ternyata Allah ciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini. Ya. Jadi lebih besar siapa Bu? Laki-laki. Berapa besarnya Bu? 2,5 kali. Ini supaya kita hafal terus ya, diulang-ulang ya. Apa fungsi hipotalamus? Sebetulnya banyak ya. Tetapi untuk laki-laki ya dan perempuan ini, hipotalamus ini pertama pusat menjaga keamanan Bu. Berarti laki-laki lebih jago jaga keamanan bukan? Iya. Itu makanya dia juga selalu ingin dilihat sebagai pahlawan. Ini harus kita ciptakan Bu. Bu Aisyah, tapi kan kita pura-pura. Enggak pura-pura Bu. Kita harus create. Kita harus memang buat suasana seperti itu. Bukan pura-pura. Itulah amal ibadah kita sebagai seorang istri. Ya. Banyak suami-suami lagi ngobrol sama temennya, cerita tentang kehebatannya, kita ngomong apa dalam hati? Bohong. Apalagi kalau temennya lihat kan, itu bahaya banget Bu. Ya. Biarin, kalau suami cerita walaupun dia sesungguhnya, ya, dia bukan berbohong. Dia sedang negosiasi. Ya, kalau ada temennya tanya, ya, kamu punya chat nggak? Punya? Walaupun nggak punya tuh, itu negosiasi. Kita juga harusnya mendukung. Ya betul, insya Allah ada punya. Jangan. Oh. Itu kalau suami tahu itu marahnya minta ampun Bu. Ya Allah, karena kita menjatuhkan, nggak mau dia. Itu yang bikin setiap hari akhirnya apa? Dia dendam sama kita. Sehingga dia mencari perempuan yang menganggap dia seorang pahlawan. Wah Allah, ya, paham ya Bu? Ini pusat. Kemudian apa lagi? Ini, kalau perempuan ini yang tebal nih, yang di tengah putih, namanya corpus callosum. Apa Bu? Corpus callosum. Lagi sekali lagi, corpus callosum. Yang mana sih Bu Aisyah? Itu otak di tengah Bu, bagian tengah tuh, putih. Nah, perempuan lebih tebal. Perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal 30%, maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Ibu sering gitu kan? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel sambil balas WA. Balas WA, pantatnya tutup lemari gitu. Ya. Ya Bu. Siapa ibu pernah kalau punya wastafel di kamar mandi, ibu sikat gigi kan?
lihat jendela berembun kan, itu sambil ngilap ya. Kadang kaki ngambil baju kotor yang jatuh, iya Bu. Siapa ibu yang bawa mobil antar anak zaman dulu tuh, apalagi ya, bawa mobil, anak belum makan disuapin, betul Bu. Masih bisa kita dengar qiraat ya dari kaset, masih bisa pasang alis, itu perempuan. Bahkan ada gurunya teman anak saya perempuan itu, dia naik mobil, dia naik motor dan selalu pakai helm, tapi sambil dia naik motor bisa pasang alis Bu. Itu perempuan, keren banget. Kok bisa Bu Aisyah? Enggak, dia tahu dari rumahnya ke tempat dia kerja melewati 4 lampu merah. Jadi lampu merah pertama kan, lampu merah ada angkanya kan, jadi kita udah tahu kan, 30, 31 kan gitu. Dia buka helm, pasang sebelah. Kadang baru setengah yang sebelah, udah, ya Allah, udah tutup helmnya dia. Apa? Dia perkirakan lagi lampu merah kedua. Ya, lampu merah kedua ternyata hijau. Lampu merah ketiga untung merah, dia buka betulin dikit, ya baru sebelah kan. Lampu merah keempat enggak, merah hijau, makanya sampai pekarangan sekolah baru sebelah. Tapi itu nggak masalah, sebelum taruh helmnya di pekarangan sekolah bikin satu lagi. Luar biasa, itu karena otak kita yang korpus kolosumnya lebih tebal.